Ibu minta satu kali lagi yang lebih semangat lagi. Ayo lebih semangat lagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Nah, sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, Ibu minta ketua kelas untuk memimpin berdoa. Kepala tidur tegak. Doa dimulai. Nah, agar kita lebih bersemangat lagi untuk mengikuti pembelajaran pada pagi hari ini, Ibu minta kalian semua berdiri. Kita akan menyanyikan lagu nasional. Ayo, lagu Bangga Pancasila. Udah tahu semua apa belum? Nyanyi yang semangat dan yang keras ya. 1, 2, 3. Terima kasih, silakan duduk kembali. Nah, sekarang coba kalian tengok kanan, kiri, depan kalian. Apakah ada yang tidak masuk hari ini? Kenapa kok tidak masuk? Ya, dan temannya yang sakit, doakan semoga agar cepat sembuh ya. Nah, kira-kira hari ini kalian sudah tahu apa belum? Kita hari ini akan mempelajari materi tentang apa? Pastilah. Iya, jadi kita hari ini akan mempelajari tentang menjelaskan keakraban ekosistem dengan tepat. Yang kedua, kita dapat mengaitkan komponen biotik dan abiotik dengan tepat. Dan yang ketiga, kita dapat mempraktekkan permainan media pakan tumbuh komponen biotik dan abiotik dengan tepat. Di sini Ibu mau bertanya kepada kalian, di rumah kalian ada yang memelihara hewan atau tidak? Kira-kira kalian itu banyak hewan apa? Kira-kira kucing itu termasuk makhluk hidup atau makhluk mati? Iya, benar. Jadi kucing itu termasuk dalam makhluk hidup yang dinamakan dengan komponen biotik. Jadi komponen biotik itu komponen yang komponen biotik itu termasuk hewan komponen yang komponen
Sudah penuh goblok. mengatur suhu tubuh dan membantu reaksi metabolisme. Komponen abiotik selanjutnya yaitu tanah. Tanah berasal dari hasil pelapukan batuan. Tanah menyediakan unsur-unsur penting bagi pertumbuhan makhluk hidup, terutama bagi tumbuhan. Selain itu, tanah juga merupakan tempat tinggal bagi manusia dan hewan. Komponen abiotik yang tidak kalah pentingnya dari air dan tanah yaitu udara. Semua makhluk hidup membutuhkan udara. Udara terdiri atas bermacam-macam gas, antara lain karbon dioksida, oksigen, dan nitrogen. Tumbuhan membutuhkan karbon dioksida untuk melakukan proses fotosintesis. Oksigen berperan dalam proses oksidasi, dan nitrogen berperan dalam proses sintesis protein. Komponen abiotik selanjutnya yaitu kelembapan. Kelembapan merupakan salah satu komponen abiotik yang terdapat di udara dan di tanah. Kelembapan menunjukkan jumlah kandungan uap air dan berperan untuk mencegah kekeringan pada organisme akibat kelembapan. Komponen abiotik yang terakhir yaitu cahaya matahari. Selain sebagai sumber energi di bumi, cahaya matahari juga dibutuhkan oleh tumbuhan, alga, dan makhluk hidup autotrof lainnya untuk melakukan proses fotosintesis. Fotosintesis ini akan menghasilkan oksigen yang dibutuhkan makhluk hidup lainnya untuk bernafas. Komponen ekosistem yang kedua yaitu komponen biotik. Komponen biotik disusun oleh organisme, yaitu tumbuhan, hewan, dan mikroba. Berdasarkan peranannya, organisme ini dapat dikelompokkan menjadi tiga, yaitu produsen, konsumen, dan pengurang. Produsen seperti penghasil. Produsen merupakan organisme yang menghasilkan senyawa organik atau organisme yang mampu menghasilkan zat makanan melalui proses fotosintesis. Contoh produsen ini adalah tumbuhan. Konsumen berarti pemakai, yaitu kelompok organisme yang tidak dapat memproduksi makanannya sendiri. Seluruh konsumen secara langsung atau tidak langsung bergantung pada makanan yang dihasilkan oleh tumbuhan hijau. Contoh dari konsumen ini adalah manusia dan hewan. Berdasarkan jenis makanannya, konsumen dikelompokkan menjadi tiga, yaitu herbivora, karnivora, dan omnivora. Komponen biotik yang terakhir yaitu dekomposer. Dekomposer atau pengurai merupakan kelompok mikroba yang mengeluarkan Oke, Ibu akan menjelaskan dari materi pertama yaitu dari ekosistem. Ada yang tahu ekosistem itu apa? Ekosistem itu sebuah interaksi yang ada di sekitar kalian. Ekosistem itu yang dapat dilihat oleh mata kalian. Di dalam ekosistem yang kalian ketahui itu apa? Ada apa saja? Misalkan ada taman. Selain taman, ekosistem ada apa? Ada sawah, lalu ada sungai, hutan, lalu danau. Terus yang hijau-hijau banyak pohon-pohonnya itu apa? Hutan, gunung juga bagus. Jadi ekosistem itu adalah sebuah lingkungan yang dapat dilihat oleh mata kalian dan juga dapat dirasakan. Lalu untuk materi yang kedua sambil dibuka dan ajarnya, di sini Bu sudah memberikan komponen biotik dan juga abiotik. Dari video yang Ibu berikan terdapat komponen produsen, konsumen, dan juga deskomposer dan juga desvivora. Sambil dilihat, produsen itu apa? Sebagai apa? Produsen sebagai tingkat teratas pada komponen biotik. Contoh dari produsen
dan penguraian filter. Misalnya itu dekomposer, ada jamur, lalu ada bakteri. Jadi sisa-sisa makanan itu lalu diuraikan oleh dekomposer. Yang keempat ada apa? Detrivora. Ashar, detrivora itu apa nah? Memakan partikel organik. Ya. Jadi di dalam abiotik ini merupakan ekosistem yang tumbuh. Contoh komponen biotik itu apa? Misalkan seperti hewan. Apakah manusia biotik? Ya. Kalau tumbuhan? Ya. Lalu ada abiotik. Kalau abiotik itu apa nah? Budaya? Ya, bisa. Contoh dari komponen abiotik. Buka halaman berikutnya itu yang abiotik. Yang halaman yang ada gambar air. tanah, udara, matahari. Ya. Berarti kalau komponen abiotik itu apa saja nah? Ada air. Ya, benar. Jadi ada air, ada tanah, ada batu, ada angin, dan juga kelembapan. Nah, di dalam mempelajari komponen biotik dan abiotik, kalian juga mempelajari tentang simbiosis. Ada yang tahu simbiosis itu apa nak? Ya, jadi simbiosis itu ada yang diuntungkan dan juga ada yang dirugikan. Contoh-contoh dari simbiosis yang pertama, ada apa itu? Organisme yang saling menguntungkan. Yang kedua, yang satu untung, yang satu rugi. Yang ketiga, komensalisme. Yang satu tidak untung dan tidak rugi, yang satu juga tidak untung dan juga tidak rugi. Oke, ada yang mau sedikit? Ibu tepuk semangat lagi ya. Tepuk semangat. Mau sedikit apa nak? Sebelum ke permainan yang diberikan. Ada yang mau? Atau ibu memberikannya sedikit? Ayo bisa. Sedikit tangan ke atas itu tahu apa tidak? Tahu tidak? Tahu apa tidak semua? Kalau yang tahu nyanyi yang keras ya. Kalau yang tidak tahu mengikuti temannya yang tahu. Oke? Kalian mau berdiri apa duduk?
sudah membagi kelompok 1, 2, 3, dan 4. Ketuanya sudah terpilih belum?